Imbal 104 para FM, suara female station. Hai, halo, assalamualaikum Krotimal dan selamat malam. Apa kabar? Nightmare on the Air Imalda FM, Krotimalda. Siap temani Anda, dan malam hari ini unlucky saya sendirian ya, nggak ada Mas Febri. Semoga walaupun gak ada Mas Febri, tetap Anda berkenan untuk menceritakan pengalaman mistis Anda di sini di Nightmare on the Air ya. 0811271044 Krotimalda. Mekanismenya adalah Anda mengirimkan cerita terlebih dahulu melalui WhatsApp yang tadi sudah saya sebutkan, dan nanti biar saya yang telepon balik Anda ya, Krotimalda ya. Sekali lagi nomornya saya sebutkan lebih pelan ya, di 0811271044. Dan selamat datang di Nightmare on the Air bareng saya Taufik Syafin Imalda 110. Imalda 104 para FM, suara female station. Kita baru saja mulai Krotimal untuk sesi yang pertama di Nightmare on the Air Imalda FM. Dan terima kasih untuk teman-teman yang di TikTok. Kita baru saja live ya di TikTok. But malam hari ini saya sendirian, tidak ada Mas Febri. Semoga tidak mengurangi antusiasme teman-teman untuk menceritakan pengalaman mistis yang Anda alami ya. Silahkan bisa mengirimkan cerita singkat ke 0811 271044. Jangan langsung telepon ya. Kirimkan cerita singkat terlebih dahulu, baru nanti saya yang telepon balik Anda ya. Di 0811 271044.
Baik, Roti Malda, kita sudah terhubung dengan Pak Victor. Selamat malam, Pak Victor. Ya, selamat malam. Ya, kayaknya nggak asing Selamat sama malam, Pak Bagi Victor. Reza. Beberapa kali kayaknya sudah Ya, pernah gabung di Nightmare on the Air ya, Pak. ya benar ya. Oke, baik. Dan pengalaman kali ini di daerah Juanda, Surabaya, di salah satu hotel transit ya. Tidak perlu disebutkan lagi tempatnya. Silakan, boleh dimulai. Ya, oke. Terima kasih. Jadi gini, saya punya pengalaman waktu saat itu. Nah, saya apa itu namanya? Saya kan tidur ya di salah satu hotel yang ada di Sidoarjo, Surabaya ya. Nah, lalu saya waktu pertama kali waktu check-in pertama kali masuk ke hotel tersebut, memang saya melihat orang-orang penghuni hotel tersebut dari satpamnya sampai resepsionisnya ya, itu agak memang aneh. Saya merasakan itu tampangnya seperti bukan manusia biasa lah, gitu. Saya ada menangkap, kebetulan saya kan senang ini ya, termasuk orang yang suka meneliti suatu perilaku ya perilaku seseorang ya, saya suka. Jadi saya memang agak ganjil, saya agak menemukan suatu hal, suatu sikap yang sangat berbeda dengan biasanya hotel-hotel lain yang pernah saya tidurin gitu. Nah setelah itu saya masuklah sekitar check-in, saya sekitar itu kan sama teman ya itu aja ya lainnya, tapi saya sudah anggap kayak ponakan gitu ya. Nah lalu kami berdua check-in lah gitu. Dan saya melihat ada satu kamar itu yang tidak kamar lantai bawahnya, lantai dasarnya, itu lantai satu lah katakan, itu tidak ada penghuni sama sekali. Tidak ada penghuni sama sekali. Lalu saya naik ke lantai 2. Jadi itu kamar hotel itu hanya dipenuhi oleh yang lantai 2. Nah, saya waktu itu membatin, saya dalam hati pikir kenapa lantai 1 kok kosong, kok tidak ada penghuninya. Apakah ini ada suatu bentuk larangan bahwa kamar lantai nomor 1 itu tidak boleh dijadikan tidak untuk di ini ya. Kadang itu kan semacam kayak hotel itu tidak untuk di apa ya kalau bilang ya. Memang sengaja itu tidak dibuat untuk pelanggan gitu kan. Nah, jadi lalu saya berpikir gini, loh, kok kenapa ini kamar hotel yang lantai dasar itu tidak ada penghuninya, tidak untuk pelanggan gitu ya, jadi kosong ya. Terus ada semacam kayak pengganti tempat semacam apa ya, itu jenis bawah ini licin gitu. Jadi ada semacam pembatas gitu ya, pembatas tulisannya lantai ini licin gitu karena alasannya hujan. Padahal kalau saya perhatikan ya tidak mungkin hujan bisa masuk ke lantai 1 itu. Nah, tapi saya melihat orang-orang itu aneh. Nah, lalu tidurlah setelah malam itu sekitar jam itu kita kan sholat isya dulu ya, sholat isya lalu kita tidur. Saya sedikit dengerin buka-buka handphone dulu sebentar itu kan. Lalu setelah itu baru kita tidurlah. Lalu teman saya ini tidur dulu ya, sudah tidur ya gitu. Nah, lalu saya masih ladar. Nah, sekitar pas mulai mukul itu terasa jam 1 pagi itu suasana hotel itu sudah kayak mencekam itu ruangan kamar itu. Saya rasa, saya kalau hal-hal yang seperti itu biasa saya cukup peka ya. Cukup bisa merasakan itu ada sesuatu hal yang memang agak dikatakan saya merasa itu ada suatu hal yang aneh lah untuk itu untuk hotel itu. Nah, lalu semakin saya bukan saya takut, bukan gitu ya, saya bukan orang yang penakut gitu ya. Lalu terus jam 2 pagi itu tiba-tiba ada ketok pintu, tok, ketok pintu. Itu berarti saya dengar apa, saya berpikir apa kamar saya yang berbunyi ketokan apa enggak. Nah, terus ketoknya kedengaran semakin keras, tok. Saya juga semakin keras, tok gitu, Mas Taufik. Nah, terus saya bilang siapa? Saya bilang gitu siapa? Saya sempat sapa gitu siapa, tapi tidak terlalu kuat saya menyapanya siapa karena sudah larut malam ya, takut nanti sebelahnya dengar atau apa ya. Terus saya bilang siapa? Ketokan itu berhenti. Nah, ketokan itu nggak terdengar kan? Waktu saya bilang siapa, ketokannya terhenti lah gitu. Nah, lalu selanjutnya setelah ketokan itu terhenti, berapa saat kemudian ketok lagi, tok ya, ketok lagi. Saya pikir ini siapa yang ketok ya, masa orang hotel itu ketok tengah malam jam pagi hari ya, jam 2 lebih 15 lah gitu kan.
ketok-ketok. Saya pikir, nah lalu saya sempat ya udah kalau mau masuk aja, saya bilang gitu, masuk aja. Kemudian pintunya kan tidak dikunci secara kan, kalau dibuka dari luar tuh bisa, jadi nggak begitu dia tutup begitu kan. Nah lalu berapa saat setelah dia ketok-ketok, saya mengatakan masuk aja kalau mau masuk, ya mungkin mau ngobrol-ngobrol atau apa kan, saya yang jelas saya pikir itu kalau pelayan hotel itu tidak mungkin saat jam segitu namanya menelpon mengganggu pelanggan jam segitu, tidak mungkin ada penawaran misalnya kayak semacam makanan apa kan, tidak mungkin jam 2 dilakukan, karena saya juga biasa kami yang nginap di hotel itu tidak pernah terjadi seperti itu jam 2 gitu. Nah lalu karena saya terus saya membatin tuh saya bilang ini mengganggu ya. Lalu kemudian saya tidur aja. Saya tidur tapi agak sadar sedikit, karena saya juga tidak terlalu tidur tuh saya 50% lah istilahnya, saya tidak begitu lelap sekali tidurnya, karena memang tadi ada terganggu dengan ketokan pintu itu kan. Saya pikir itu siapa gitu. Nah saya tuh khawatirnya kalau orang jahat, tapi masa iya orang di hotel bisa masuk, ada orang jahat bisa masuk ke kamar, karena jenis hotelnya itu juga memang terbuka ya. Jadi begitu masuk dari jalan raya, itu kan dekat sama jalan raya ya, jadi masuk itu ya pintu terbuka ya, kalau mau masuk ke kamar orang kelihatannya orang ya bisa siapa saja bisa masuk dengan mudah. Dan itu juga tengah malam pagi hari gitu, pelayan hotel juga kelihatannya masuk ke dalam, jadi mungkin hotel kalau ada yang mau masuk gitu lebih mudah ya. Nah saya pikirnya itu gini Mas Taufik, saya pikir itu orang jahat gitu, atau mungkin mau ngapain ya. Saya ada terbenak juga pikiran saya begitu, orang jahat datang masuk ke kamar ketok-ketok. Tapi kalau orang jahat kan harusnya kan ketika saya bilang siapa, mungkin langsung mendobrak pintu atau bagaimana gitu kan. Nah lalu saya tidur aja, saya maju ke depan pintu itu, saya tutup pintunya, baru saya gembok, karena ternyata ternyata teman saya itu belum menggembok pintu itu. Nah belum menggembok pintu itu kan. Terus saya tutup lah kan, tutup cekrek gitu, tutup kunci itu. Nah setelah saya kunci baru saya tidur, tapi saya belum terlalu lelap kali. Terus kayak ada asap jenis itu masuk dari arah pintu itu, masuk gitu, kayak bentuknya tuh asap gitu, asap. Nah terus langsung kayak masuk ke dalam tubuh saya gitu. Terus saya langsung nggak bisa bergerak, saya seperti macam ditimpa, dan itu kenceng sekali. Beratnya tuh sekitar, ya kalau saya bayangkan tuh beratnya sekitar 200 sampai 300 kilogram ya. Jadi saya kayak ditimpa sama orang dengan berat 200 sampai 300 kilogram. Saya jadi Allahu Akbar, saya sampai gitu. Ya berapa kali saya tuh batin gitu cepat kan. Nah terus dia terlempar ke sudut gitu kan, ke sudut pintu kan, terlempar, karena antara jarak tempat tidur saya dengan pintu itu sekitar ya tidak jauh lah, paling ya sekitar 50 cm ya, 50 enggak ya, lebih ya, paling 25 1 meter ya, mungkin 2 meteran lah gitu. Nah, kalau antara tempat tidur saya dengan pintu itu, saya Allahu Akbar saya gitu kan. Nah, terus terlempar itu. Nah lalu terus dia asap hitam itu, yang berupa asap itu hilang, nggak ada gitu kan. Nah terus saya tidur lagi sekitar 5 menitan, dia datang lagi, nimpa saya lagi, nimpa dengan kekuatan yang lebih besar, Mas Taufik, dengan kekuatan yang lebih besar. Saya merasakan itu. Saya sampai mau ucap Allahu Akbar ya nggak bisa itu. Saya kayak ditimpa gitu. Saya bilang, waduh ini berat banget gitu, kayak kita ditimpa sama orang dengan istilahnya kayak ditempa pohon yang besar sekali. Jadi saya nggak bisa, sampai saya itu berapa kali ucap Allah sampai nggak bisa keluar tuh suara itu. Nah itu hanya dalam ucapan itu. Terus saya sampai lama gitu, saya mulai tendang itu, baru terlempar lagi. Setelah itu beberapa saat saya tidur. Saya pikir gini, ini yang ketiga nih saya tidur apa enggak ya? Kalau saya tidur, biasanya pengalaman saya ketika saya ditimpa, kalau saya tidur ulang lagi nanti ditimpa lagi gitu kan. Nah jadi saya dulu waktu di Hotel Menteng juga pernah seperti itu di tempatnya yang itu. Saya pas di kamarnya artis Alda ya, Alda yang dulu mati dibunuh itu ya. Nah itu saya juga pernah gitu, tapi tidak sampai terjadi ditimpa, cuman mandi di kamar mandi gitu aja kan. Nah ini terus yang ketiga saya tidur lagi, ditimpa kekuatannya tidak melebihi kekuatan yang kedua, tapi yang pertama tidak begitu berat. Nah lalu saya Allahu Akbar, berapa kali saya Allahu Akbar terus langsung terlempar itu kan. Terus nah dia
terlempar tapi terlemparnya berupa asap gitu, kayak asap hitam gitu kan. Nah saya nggak bangunin ponakan saya ini, nggak saya bangunin kan, yang satu apa ya, pas saya kamar duka, karena saya lihat dia kayaknya capek sekali kan, apa biarlah biar apa lelap tidur biar istirahat ya, juga kan saya nggak mau mengganggu lagi pula. Saya juga bukan tipe yang penakut, dan saya juga senang dengan yang kayak seperti horor-horor gitu. Saya memang senang hotel yang begitu, saya tidur senang. Cuman yang jadi pertanyaan saya tuh sekitar 7 kali. Yang terakhir 7 kali itu sangat berat sekali. Mungkin kekuatannya lebih dari timpa. Jadi timpa yang kuat itu yang kedua sama yang ketujuh, Mas Taufik. Jadi timpaan yang kedua sama yang ketujuh tuh sangat sangat ini sekali ya. Apa namanya tuh? Sangat berat sekali, kayak semacam lebih dari 300 kilogram ya itu ya. Terus tangan saya kayak diikat, saya seperti kayak ditimpa, dan saya juga setengah sadar tuh melihat tuh timpa itu gambarnya tuh asap, orangnya hitam tapi berupa asap, dan bertaring sekitar taringnya tuh tapi taringnya itu bukan taring putih ya, taring agak-agak kecoklatan gitu. Terus ada keluar sedikit ada darahnya gitu, darah kayak seperti Dracula gitu ya. Terus saya saya berapa kali itu akhirnya terlempar, terus saya nggak mau tidur lagi. Nah karena saya pikir nanti kalau saya tidur lagi saya ditimpa lagi, dan saya takut nanti kalau ditimpa lewat gitu kan. Nah akhirnya saya takut, maksudnya nanti kalau saya nggak bisa bergerak lagi kan, karena saya waktu ditimpa yang ketujuh tuh saya nggak bisa sama sekali untuk lagi berbicara gitu, karena saya itu aja ucap kata keluar untuk Allahu Akbar aja tuh sudah nggak ini namanya sudah nggak bisa keluar, hanya di dalam hati aja. Sepertinya mulut saya tuh kayak disumpel gitu, jadi nggak bisa bicara sama sekali. Nah cuman saya lihat tuh wujudnya tuh seperti asap hitam itu, dan menggumpal, tapi orangnya kurus seperti jerangkong gitu ya, seperti bentuknya tuh kayak jerangkong. Karena setahu saya ya Mas Febi kan ada jenis makhluk itu ada demik gitu ya, Mas Topik ya, ada yang jenis gundurwo, ada yang kayak seperti jerangkong seperti itu. Jadi dia bentuknya tuh seperti jerangkong gitu loh, kayak jerangkong, orangnya kurus itu hitam, lalu bentuknya hanya seperti asap. Lalu ada taringnya. Nah, terus saya itu melihat itu ya, karena saya bukan tipe orang yang penakut ya. Nah, saya bilang ini itu jenisnya apa? Nah, ini yang saya mau tanyakan itu kenapa dia menimpa saya sampai 7 kali, Mas Taufik, itu yang pertama. Terus yang kedua itu jenisnya tuh apa? Apakah itu jenis yang memang hanya mengganggu sekedar atau bagaimana, atau jenis yang seperti apa kok sampai 7 kali dia menimpa saya seperti itu? Gitu Mas Taufik. Luar biasa Pak Victor, sudah menceritakan dengan cukup detail. Ini sayangnya nggak ada Mas Febri Mas, jadi saya nggak bisa nanggapin banget. Semoga minggu depan bisa ditanggapin gitu ya. Tapi thank you banget Pak Victor sudah berkenan untuk menceritakan malam hari ini. Waktu itu check-in berapa lama? 1 malam? Kita 1 malam aja, tanggal 29 sampai tanggal 30 ya waktu itu. Jadi kita itu check-innya kita sudah sampainya sudah malam hari ya, sudah sekitar jam berapa itu ya, sekitar malam-malam lah. Kita check-innya tuh sudah tengah malam gitu. Saya lupa jam berapa gitu, lupa, tapi itu sudah malam. Dan saya juga melihat orangnya itu ya Mas Taufik. Itu orangnya tuh aneh gitu. Maksudnya pelayan hotelnya dari satpamnya itu seperti maaf loh ya. Ya saya nggak nyebutin namanya, tapi seperti kayak bukan manusia yang masih hidup gitu loh. Jadi kayak orang-orang tipenya tuh orang manusia kaku gitu loh, kayak seperti apa ya? Ya kayak seperti manusia tapi dia bukan manusia, seperti yang orang yang sudah pernah hidup itu tapi meninggal terus dia kerja di hotel itu. Jadi saya melihat itu agak aneh, yang petugas malam itu dari satpamnya sampai resepsionis pada saat kita check in. Tapi waktu paginya itu yang saya tanya itu ada mbak-mbak yang si perempuan itu agak benar-benar terlihat seperti manusia gitu loh. Tapi yang malam hari itu kayak bukan manusia gitu. Nah, waktu itu saya tanya juga, malamnya itu kan sempat kita keluar makan ya, sempat kita makan malam itu ya di salah satu resto yang dekat sama hotel tersebut. Nah, itu kita makan malam, restonya itu namanya Resto Tempo dulu. Tempo, kalau restonya enggak apa-apa ya saya sebutin ya, Tempo dulu. Nah, kita makan di Tempo dulu. Nah, lalu ya kita menanyakan itu, kenapa lantai dasar itu, lantai 1 tidak dihuni oleh
apa namanya oleh pemesan-pemesan hotel yang anu lain. Jadi lantai satu tuh kayak kosong. Jadi saya tuh pernah pernah dengar memang jadi kemarin teman saya di Surabaya tuh pernah menyampaikan bahwasannya memang ada hotel-hotel beberapa gitu. Dia anu sebutin memang beberapa. Saya lupa tapi hotel apa aja gitu. Memang ada lantai dasarnya tuh tidak dipakai untuk bisa di booking gitu seperti itu. Nanti alasan mereka tuh banyak saja. Misalnya hanya kita tanya karena oh itu sudah di booking orang atau itu kelasnya beda dan lain sebagainya itu. Tapi sebenarnya memang ruangan itu ruangan yang tidak boleh dipakai dan tidak boleh dilanggar seperti itu. Makanya saya mau nanya juga itu kenapa lantai dasar itu kok tidak dihuni oleh tidak boleh di booking gitu loh seperti itu. Karena setahu saya kalau kita misalnya kita servis misalnya kita superior atau superior apa kita misalnya deluxe atau apa kan mereka biasanya kan suruh upgrade mau yang ini tuh Pak apa gitu kan. Waktu itu kita sempat nawari juga. Kami pindah ke lantai dasar boleh nggak kan itu kosong. Oh tidak bisa Bapak itu karena kelasnya lebih yang tinggi. Nah biasanya kalau memang begitu kan mereka oh Bapak mau pindah tapi nambah ya Pak. Biasanya seperti itu. Nah ini mereka langsung tegas mengatakan tidak bisa karena beda jenisnya katanya begitu. Terus ucapan itu beda jenisnya tuh semacam ucapan yang aneh menurut saya. Itu menurut saya itu seperti pelayan itu bukan manusia gitu. Itu. Jadi saya melihat itu memang agak aneh. Kecuali yang paginya Mas Taufik. Nah, yang paginya itu memang benar-benar manusia tidak kaku yang Mbak tadi yang saya cerita itu. Cuman saya tidak tahu namanya ya. Nah, itu tidak kaku, tapi pelayan yang malamnya itu orangnya kaku-kaku semua termasuk sapamnya. Sapamnya tuh di depan pintu masuk itu ya kaku gitu. Juga saya melihat itu agak aneh gitu loh. Ya tidak seperti manusia pada umumnya lah kalau ketika kita bertanya gitu kan dia menjawab itu tidak suatu bentuk ada yang kayak mencurigakan atau dan lain sebagainya seperti itu Mas Taufik. Baik Pak Victor. Sekali lagi terima kasih Pak Victor sudah bergabung di Nightmare on the Air. Minggu depan insya Allah biar bisa ditanggapin sama Mas Febri ya. Ya, terima kasih. Thank you sudah berkenan untuk menceritakan malam hari ini buat materi saya juga siaran ya. Selamat malam. Ya selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Kero Timbalda di belakangnya Pak Victor. Kita undang Anda untuk bisa bergabung di 0811271044. Jangan langsung telepon. Silahkan bisa mengirimkan cerita singkat terlebih dahulu. Baru nanti saya yang hubungin balik Anda ya. 0811271044. Dan buat teman-teman di TikTok juga terima kasih Anda sudah menonton gitu ya. Mengikuti. Kalau Anda punya pengalaman mistis, saya juga undang Anda untuk bisa bergabung di 0811271044.
Baik, Roti Molda, kami masih menunggu untuk penelpon berikutnya. Silakan bisa bergabung di 0811271044. Yang sudah mengirimkan cerita sudah saya berikan nomor handphone yang bisa Anda manfaatin untuk bisa bergabung melalui WhatsApp call di nomor yang sudah saya berikan ke Roti Molda, langsung aja telepon ya. Dan buat teman-teman yang lain silahkan juga bisa mengirimkan pengalaman mistis Anda melalui WhatsApp di 0811 271044 ya. Ini ada Mas siapa nih? 68400 Caca di Jepara. Silakan Kak Caca kalau misal mau telepon sekarang ya. Silakan. Baik, Roti Molda, kita sudah terhubung dengan siapa nih? Selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan Kak Caca betul? Betul. Silahkan boleh langsung diceritakan Kak Caca. Jadi gini Kak, untuk awal mulanya tuh gini, kan lagi ada liburan keluarga dalam rangka perayaan Natal di sebuah hotel. Sebut aja hotelnya itu Hotel A yang ada di Bandungan, Semarang. Untuk anggotanya total ada sekitar 12 orang. Nah sebelumnya aku jelasin dulu untuk bentuk hotelnya itu kayak kontrakan gitu. Jadi satu ruangan terdiri dari dapur dan ruang tamu, ada ruang tamu pribadinya gitu. Nah setelah sampai di hotel itu kami dipisah jadi 2 kelompok yang terdiri dari 6 orang di masing-masing ruang itu. Sebut aja ruang 1 sama ruang 2. Untuk pas awal mula check-in itu memang udah ada vibes merinding gitu sebetulnya, tapi ya udahlah namanya juga bangunan dekat gunung, mungkin karena hawa dingin jadi kayak ngerasa bulu kuduknya merinding gitu kan. Terus lanjut pas malam harinya di hari yang sama, aku, kakak, sama mbah aku itu duduk bertiga di kursi ruang tamu yang ada di ruang 1 sambil nyari film yang bagus. Posisinya itu sekitar jam 8 malaman, pas kawasan situ sih memang sepi banget ya jam segitu ya. Terus pas kami lagi asik milih film buat ditonton, tiba-tiba ada suara orang ngetok pintu gitu. Kayak suaranya tuh tok 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 gitu kan. Nah, aku kira itu teman kakakku tadi yang katanya mau nyusul. Terus aku nyuruh kakakku dong buat bukain pintunya. Dan itu pas dia jalan mau buka itu masih ada suara tok 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 gitu. Nah, habis itu pas kakakku ngebuka pintu itu, ternyata tuh nggak ada siapa-siapa. Padahal suara ketokan itu kedengeran semua orang yang ada di ruang tamu tadi, nggak cuma aku aja yang dengar. Nah, terus habis itu om aku yang udah selesai mandi nyapa kami yang lagi kebingungan tadi kan. Terus kami cerita dong apa yang kami alamin tadi. Tapi om malah bilang itu paling cuma orang iseng gitu aja kan. Nah pas banget pintu di belakang om yang arah ke arah ke belakang berarti itu kan kosong areanya. Nah pintu itu tuh buka-buka sendiri. Tapi posisi bagian pintu engselnya tuh dia kayak dibuka gitu loh. Kayak gitu. Nah, terus kan jadi cukup overthinking ya. Cuman kami nggak mau ngerusak suasana liburan itu dengan hal-hal mistis yang mungkin masih bisa dijelaskan dengan cara ilmiah gitu kan. Nah, habis itu om aku pindah ke ruang 2. Jadi nyisain aku, kakak sama mbah cuma bertiga dan disusul sama teman kakakku yang baru datang. Terus habis itu kami cerita ke teman kakakku tadi yang emang asli Bandungan gitu kan. Nah terus di tengah perbincangan itu tanteku datang dan juga kami cerita itu ke tanteku tadi.
Tante juga sama, nggak mau negatif thinking dulu, nanti malah ngeganggu liburan apa gimana gitu kan. Setelah sesi perbincangan tadi selesai, aku, kakak, sama temen kakak pindah ke ruang 2, nyusul om buat main kartu sama mabar game. Nah, ini udah mulai intens gangguannya. Dan di ruang 1 itu cuma nyisain tante sama mbah. Berarti tante, mbah, anaknya sama baby sisternya. Berarti ada 4. Terus habis itu pas tante turun dari lantai 2 mau nyusul kami yang ada di ruang 2, berarti di sebelahnya ya. Dia mulai mikir kok bisa ada suara tok-tok tadi. Nah, pas tante keluar dari pintu utama ruangan tadi ditutup, tante tuh ngintip sedikit gitu dari kayak celah-celah. Jadi bentuk pintunya tuh yang pintu terus tengahnya kaca gitu loh, Kak. Kayak ditutup tirai tipis gitu aja, jadi kelihatan dalamnya. Nah, pas dia yang tante aku tuh ngintip itu, kelihatan kayak pintu yang kamar aku sama kakakku yang di bawah tuh dia buka sama nutup sendiri. Dan sama engselnya yang buat ngeklik-klik pintu itu dia ini kayak dipegang gitu loh, kayak diturunin, kayak orang sengaja buka pintu gitu. Nah, terus tante aku tuh gak mau cerita itu dulu, jadi di-keep dulu gitu, disembunyiin dulu, jangan diceritain dulu gitu kan, takutnya nanti malah pada takut. Nah, pas kami semua udah berkumpul di ruang 2 tadi buat main kartu, itu posisinya jam 12 malaman kayaknya, jam 12 malaman, pokoknya udah tengah malam lah. Nah, itu posisinya kita semua yang ada di ruangan itu duduk. Tiba-tiba lampu ruang tengah dia tuh mati dan nyala sendiri tuh 2 kali. Padahal gak ada yang duduk atau berdiri di deket saklar lampu. Tapi dia tuh mati, nyala kayak gitu terus. Itu selama 2 kali. Nah, tapi kami masih positif gitu, gak mau mikir yang aneh-aneh. Malah kami tuh saling tuduh, ada yang iseng gitu kan. Nah, selanjutnya pas dirasa udah capek, kami balik ke ruangan masing-masing buat tidur. Nah, ini pada waktu ini setelah cerita yang ini tuh udah mulai masuk ke yang horornya gitu loh, Kak. Pas dirasa kami udah capek kan kami kan tidur. Itu ada aku, kakak sama teman kakakku tidur bertiga di ruang tamunya ruang 1. Soalnya gak ada yang berani tidur di kamar. Posisinya kami kalau tidur itu memang lampu tuh harus mati. Dan waktu itu kami tuh sambil lihat film horor dan berakhir tuh ketiduran. Terus sekitar jam 2 pagi aku kebangun karena dingin dan pindah ke kamar sendirian. Setelahnya sekitar jam 3 pagi kakakku tuh nyusul tidur di kamar juga. Pas sama-sama terlelap, aku dengar suara ketokan itu lagi, tapi posisinya tuh di dalam kamar, kayak kamar itu kan ada jendelanya besar gitu kan. Nah, di jendela itu ada yang kayak ngetok-ngetok gitu. Karena mungkin aku setengah ngantuk dan ngerasa kepo, terus aku kan noleh ke arah yang jendela tadi kan. Itu posisinya jam 3:30 pagi kalau gak salah. Terus pas aku noleh gitu, dan itu jelas banget ada sosok, dia tuh bentuknya oval gitu, tapi pendek kayak anak kecil. Cuman kayaknya tuh bukan Mr. Poci kayaknya itu, tapi dia pendek gitu, terus aduh sampai merinding, pendek terus kayak oval gitu bentuknya. Nah, awalnya kan saya lihatnya tuh kayak iya nggak sih, terus saya pastiin lagi, saya melek lagi, itu masih ada bayangannya. Nah, saya kan jadinya duduk tuh saya iniin lagi tuh dia hilang. Nah, terus kan saya parno kan, terus saya maksa buat tidur. Nah, sekitar jam 7 pagi saya melek buat mandi sama sarapan. Nah, pas waktu sarapan kan kumpul tuh semuanya, satu keluarga tuh kumpul.
kedua keluarga itu kumpul. Nah, saya coba cerita apa yang saya alamin ke keluarga-keluarga saya tadi. Pas udah saya cerita, baru tante saya nyeritain. Pas malam-malam itu setelah main kartu, beliau itu ke toilet dan suaminya lagi ada di kamar mandi. Jadi toilet sama kamar mandinya terpisah gitu kan. Terus yang tanteku itu dia ngetok-ngetok kamar mandinya yang suaminya pakai tadi buat minjem gayung. Nah, posisinya tuh dia pakai handuk yang di bawah aja gitu kan. Nah, handuknya itu ada yang gerakin, Kak. Jadi kayak digoyang-goyangin gitu. Dan itu kerasa kayak digoyang-goyangin, bukan angin. Itu kejadian yang dialamin sama tanteku. Terus habis itu pas dia gendong anaknya, itu posisinya malam hari juga, dia gendong anaknya. Anaknya tuh noleh ke arah kamar mandi tadi, terus tiba-tiba tuh anaknya bilang, dadah kakak, kayak gitu. Nah, itu cerita dari tanteku. Nah, kemudian yang adiknya mbah aku juga cerita, pas waktu pertama check-in di ruang 2, dia tuh denger ada suara barang besar itu kayak gelundung terus jatuh gitu. Tapi kayak suaranya kayak dung-dung-dung terus brak gitu, kayak barang yang berat gitu jatuh. Terus setelah adiknya mbah cerita tadi, om aku juga cerita, katanya setelah main kartu tadi sekitar jam 3 malam, dia tuh juga ada yang ngetok-ngetok di bagian ruang tamunya. Dan pas pada fokus ke ketokan pintu tadi, TV yang ada di ruang 2 tuh mati-mati sendiri tanpa ada yang mencet tombol off-nya. Kayak gitu, Kak. Gangguannya seperti itu, dan itu berakhir pas pagi harinya. Jadi pagi harinya pas kami check out tuh udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Wow, luar biasa ya. Ini 2 cerita sama-sama di hotel. Iya. Tapi waktu itu selain kakak yang merasakan, keluarga lain juga merasakan ya? Iya, yang berangkat sama aku tuh merasakan. Cuman kan itu posisinya pesannya 2 ruang. Nah, harusnya kan bersebelahan. Cuman kata pemilik hotelnya itu yang tengah nggak bisa dipakai. Jadi terpaksa yang tengah itu kosong gitu, dikosongkan. Posisinya seperti itu, Kak. Yap, oke. Ini menarik, cuman sayangnya nggak ada Mas Febri nih, Kak Caca. Jadi saya belum bisa memberikan tanggapan apapun. Cuman saya thank you karena sudah berkenan untuk menceritakan pengalamannya malam hari ini. Oke, Kak. Ya, terima kasih ya. Selamat malam. Iya, selamat malam. Baik, Roti Malda, 2 cerita pertama semuanya dari penginapan ya. Bukan apa-apa sih, cuman memang ya ada aja pasti ya. Namanya hotel gitu ya, Roti Malda. Kadang rame, kadang sepi, juga mungkin berpengaruh dengan interaksi-interaksi dari makhluk astral yang ada di tempat tersebut gitu. Kak Renata, yang Nerawang aku ajak, Kak. boleh, silakan ya. Atau mungkin teman-teman ada yang bisa Nerawang, telepon ya ke saya, ke sini buat menanggapi cerita yang pertama dan yang kedua ya, silakan di 0811 27 1044.
Baik, Roti Malda, kita coba angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana, Kak? Eri. Dengan Kak Eri. Halo. Iya. Ya, oke. Kak Eri, silahkan boleh diceritakan langsung pengalamannya. Pengalaman ini sekitar mungkin 2016-an ya, waktu saya naik ke Gunung Lawu. Jadi waktu itu, halo? Ya, kita nyimak. Oke, waktu itu kita ada rombongan berenam. Saya, suami, sama anak saya. Waktu itu anak saya umur sekitar 5 tahun lah ya. Kita naik ke Gunung Lawu. Di awal-awal tuh di pos ke-3 atau ke-4 tuh ya. Itu kan udah mulai, kita berangkat kan pagi. Terus sampai pos 4 itu udah maghrib. Nah udah gelap gitu kan. Di situ tuh waktu itu gelap. Kita kebetulan yang buat center tuh masih agak di belakang, saya yang paling depan. Nah, anak saya depan saya, jadi dia anak saya yang paling depan, terus habis itu saya di belakangnya. Terus anak saya bilang, Bunda, ada anak kecil, dia bilang kayak gitu. Terus waktu dia ngomong kayak gitu, saya lihat, oh iya, ternyata memang ada anak seumuran dia, seumuran anak saya, itu berdiri di tanjakan, pas tanjakan kita mau naik itu, tapi matanya kayak hitam-hitam gitu kan. Ya saya ngerti ya, itu maksudnya nggak anak-anak biasa gitu kan. Akhirnya saya salami, terus dia jalan terus. Akhirnya sampai di pos berikutnya dia tiba-tiba menghilang. Nah habis itu kita nggak sampai puncak ya. Kita tidur dulu di kayak warung, nggak tahu itu warung makan. Nah, tapi di situ kita tidur di situ, nggak jadi diriin tenda. Terus malam sekitar jam 2-an, saya kan karena terlalu dingin saya nggak bisa tidur, gitu kan. Saya nggak bisa tidur, yang lainnya tidur. Nah, saya lihat dia juga masih ada di situ. Dia berdiri di pintu gitu. Yang liatin aja, diem aja gitu. Ya anak kecil sekitar usia 9 tahunan lah mas. Saya ajak komunikasi dia nggak ngomong apa-apa, cuma diem aja sambil liatin. Nah terus udah halo? Ya, kita nyimak. Oke, terus karena waktu itu cuacanya dingin banget, saya nggak sampai puncak. Itu kayaknya Halo, Kak? Halo? Halo? Ya, terputus Roti Malda dari Kak Eri. Silahkan Kak Eri kalau misal berkenan untuk menyambungkan ulang ya. Saya masih mencoba untuk terhubung kembali dengan Kak Eri yang barusan telepon ya ke Roti Malda.
Baik, Roti Malda, kita terhubung kembali dengan Kak Eri. Halo Kak Eri. Ya, halo. Ya, Tadi keputus ya. Silakan, boleh dilanjut tadi sampai di apa namanya? Iya, anak kecil. Ya, anak Iya. kecil. Itu habis itu kan kita udah mulai turun. Itu memang waktu itu minus. Waktu itu 5 derajat kayaknya ya, waktu itu di Gunung Lawu. Dan itu mau malam 1 suro. Jadi kita turun. Nah, tapi banyak yang naik ke atas gitu kan. Kita papasan, terus sama ada kayak, saya nggak tahu ya, ada kayak serombongan mungkin bapak-bapak sama kayaknya pejabat lah ada di situ. Waktu itu anak itu nongol lagi di tempat yang sama pertama kali saya lihat gitu kan. Ketemu lagi di tempat yang di situ dan dia menunjukkan ke suatu tempat gitu kan. Ditunjukkan ke suatu, cuman waktu itu saya nggak maksudnya apa dia nunjuk ke situ, saya tetap jalan aja. Sampai di bawah kita udah sampai turun bawah, itu ternyata ada kabar kalau ada yang meninggal di dekat pos yang ditunjukin sama anak kecil tadi itu. Saya nggak ngerti, mungkin dia ngasih tanda kalau ternyata ada yang kedinginan, meninggal karena kedinginan di situ. Mungkin dia nunjuk itu kasih tanda ya kalau ada yang meninggal. Cuma saya waktu itu nggak ngeh, itu aja. Itu yang pertama ya, kejadian yang pertama. Yang kedua itu waktu saya baru mau naik. Waktu itu naik ke Gunung Prau. Dan saya juga lihat anak yang sama itu juga. Jadi antara Gunung Prau sama Gunung Lawu itu saya lihat anak yang sama. Saya juga nggak ngerti kenapa anak yang sama ada di 2 gunung yang sama, yang berbeda gitu kan. Cuman bedanya kalau yang di Gunung Prau dia tuh cuma memperlihatkan wajah sebentar aja gitu. Gitu aja Mas ceritanya. Ini menarik sih, karena sosok yang sama ada di 2 gunung yang berbeda gitu. Tapi dari Mbak Eri sendiri ada kayak perasaan apa ya? Ini tuh bocah tuh menyampaikan pesan gitu loh, atau patternnya itu kebaca bahwa oh dia muncul karena sesuatu gitu, silakan. Ada nggak? Iya, ya waktu di Gunung Lawu pertama kali itu saya nggak ngeh gitu kan. Cuman waktu di Gunung Praunya kok ini muncul lagi anak ini, saya jadi tahu. Intinya ya suruh hati-hati gitu aja. Karena waktu di Gunung Prau itu kan sebelum ketemu dia tuh kayak ada, saya nggak tahu ya itu apa, bentuknya seperti apa. Tapi yang jelas itu ya mungkin perasaan saya aja waktu itu, karena kita waktu itu kan naiknya pas malam-malam ya, jam 2 malam. Jam 2 malam. Jadi waktu itu gelap kan, posisi gelap, kita rombongan gelap. Rombongan gelap, jadi apa istilahnya, sepi banget waktu itu. Jadi kayak suara-suaranya kan nggak jelas tuh Mas kalau di atas gunung gitu, kalau malam-malam gitu. Waktu itu kan kebetulan juga nggak weekend, jadi kita naiknya pas nggak high season, jadi agak sepi. Itu suara-suara tuh kayak suara-suara, kalau saya sih cenderungnya suara kayak desis-desisan kayak gitu ya. Saya cenderung sama, terutama bau anyir terutama itu. Nah mungkin suruh hati-hati aja. Waktu itu situ ya yang di Gunung Prau. Kalau yang di Gunung Lawu, ya waktu itu saya juga nggak kepikiran ya. Maksudnya, oh dia kasih lihat nih, kasih tanda kalau ada yang meninggal. Mungkin waktu itu juga butuh bantuan, mungkin belum meninggal atau gimana, kita nggak ngerti. Karena waktu itu memang saya belum ngeh gitu loh. Tapi setelah dia liatin yang kedua, ya yang saya tangkep sih kayaknya emang hati-hati, ini tempat
baru, saya belum pernah naik ke perahu itu, walaupun memang gunungnya juga lebih pendek, nggak setinggi di laut, tapi kan tetap beda ya di sana. Apalagi di sana kan banyak candi-candinya itu juga. Yap, oke. Ini menarik ceritanya, cuman balik lagi saya sendirian, gak ada Mas Febri, jadi nggak bisa memberikan tanggapan dan macam-macam. Cuman terima kasih ya Mbak Ira sudah berkenan untuk menceritakan pengalaman mistisnya di Gunung Lawu dan juga di Gunung Perahu. Oke. Minggu depan kalau masih menyimak dan ada Mas Febri mungkin boleh nanti saya bahas sekilas ke Mas Febri ya. Thank you, selamat malam. Ya, selamat malam. Kita break dulu ya Kroti Malda, dan silahkan untuk Anda yang mau bergabung di 0811 27 044. Kalau saya dengar suara di luar sih kayaknya hujan deras ya. Yes, apakah juga di tempat Anda hujan deras Kroti Malda? Ya, terima kasih. Terima kasih apa ya? Apa hubungannya antara hujan deras dan terima kasih ya? Terima kasih ya, walaupun hujan deras Anda tetap dengerin radio gitu loh Kroti Malda. Maksudnya gitu ya. Like Stone. Yang mau request lagu silahkan nih 0811 27 1044. Imbal The Spot Point Barafam, suara female station. Kita masih lanjut di Nightmare on the Animal FM Kroti Malda sampai jam 1 dini hari nanti. Silahkan untuk teman-teman yang punya pengalaman mistis bisa mengirimkan ceritanya di 0811 27 1044. Setelah itu nanti akan saya berikan nomor handphone yang bisa Anda manfaatin ya untuk bisa bergabung melalui WhatsApp call ya. Mikaela, terima kasih ya. Kalau ada cerita silahkan bisa dikirimkan terlebih dahulu ya. Mas Adi Yanuar di Peterongan juga terima kasih. Selamat menjalankan ibadah umroh ya, insya Allah besok. Hari ini ya Mas? Tanggal 2 bukan ya? Tanggal 2 tuh hari ini kan? Semoga dilancarkan ya. Jangan lupa ya Mas ya, saya titip doa. Seperti yang saya kirimkan di WhatsApp ya. Mikaela. Oke. 081 dulu. 2800. Kita coba angkat terlebih dahulu telepon dari Kroti Malda. Sebentar ya Kroti Malda. Baik, Kroti Malda, kita sudah terhubung dengan Mas Mikael. Selamat malam. Selamat malam, Imelda FM. Ya. Boleh berbagi cerita nih? Boleh banget, silakan. Tapi agak lama. Silakan. Oke. Kejadiannya ini tahun 92, waktu saya masih SD, posisi di Tlogosari. Ya.
Jadi rumah itu baru 1 tahun ditempatin. Kalau dulu kan SD kita masih belum ada HP, jadi tiap sore itu kita pasti main bareng-bareng teman-teman. Nah, kebetulan saya 4 bersaudara, terus itu kakak saya, adik saya, saudara saya yang kembar 1. Nah, kebetulan kita biasa main dulu namanya bentengan, Mas. Jadi saya tuh main di situ bareng-bareng, mereka juga ikut main. Tapi kebetulan kita main di situ kan break sebentar nih. Saya minum di rumah, saya buka kulkas, di belakang deket kamar mandi itu ada mesin cuci. Nah, di situ tuh ada sesosok seperti kembaran saya ngadepnya ke kamar mandi. Jadi saya coba tanya ke dia, tapi nggak ada jawaban. Jadi kowe ora dolan toh, bukannya kowe mau ning jowo. Nah, terus dia nggak jawab sama sekali nih. Tapi hawa ini bukan hawa manusia, Mas. Jadi lebih ke kayak hawa panas yang ngono gitu. Cuman memang nek jenenge cah cilik ya Mas, ra ngerti, mungkin karena keringetan bar dolan karo kanca-kancane, terus ajak ngomong meneh. Iki lho, ayo dolanan meneh, metu lah. Bar aku metu ternyata sedulur kembarku kuwi ternyata wis ning njaba dolanan. Jadi memang satu rumah itu memang ada kejadian-kejadian mistis. Kayak dulu kita punya pohon salak di samping rumah. Jadi pohon salak itu sebelum ditegur itu kalau tiap maghrib mesti ada yang manggil menyerupai ibu atau bapak. Jadi ada suara seperti manggil nang gitu. Tapi ya kita tanya ke ibu, nggih ibu pripun? Loh, ora ono sing manggil kowe gitu. Tapi hampir setiap hari kejadiannya seperti itu. Jadi mungkin kurang menantang nek menurut saya, tapi nek jenengan ngerasake dhewe posisi seperti itu jenengan akan tahu seperti itu. Ngoten Mas, saya cuma berbagi cerita seperti itu. Mas, saya penasaran kenapa Mas bisa bilang itu kembarannya Mas? Karena memang posisinya dari belakang seperti kembaran saya Mas. Jadi dia hanya membelakangi saya. Jadi posisi kulkas itu setelah pintu masuk ada ruang tamu, ada gorden. Di sebelah gorden itu kita punya kulkas. Kemudian di ruang tengah ada ruang tengah, dan di belakang sendiri itu ada kamar mandi yang ada mesin cucinya. Jadi dia ada di posisi belakang mesin cuci itu. Memang menyerupai kembaran saya. Jadi cuman dia ketika saya ajak ngomong dia nggak berani menoleh ke saya gitu Mas. Dan saya juga nggak ngegiwo nek wong Jawa ngomong ya, karena kita ajak coba bicara dengan dia, kowe kok ora metu, wong kanca-kancamu dolanan bareng kok kowe kok malah ning kene gitu. Tapi waktu itu Mas sadar kalau itu bukan manusia? Seantara sadar enggak ya Mas, tapi kalau menurut saya itu seperti manusia Mas. Cuman memang kalau kita dekat dengan makhluk itu panas gitu Mas. Jadi hawanya anget saya bilang. Karena posisi saat itu setelah saya ngomong sama makhluk itu, saya keluar, saya ketemu dengan kembaran saya di luar seperti itu. Ya, oke. Baiklah. Ini sayangnya nggak ada Mas Febri, jadi nggak bisa ditanggapin lebih lanjut. Cuman terima kasih ya Mas Mikael sudah berkenan. Sama-sama. Ya, thank you. Sama-sama Imelda FM. Selamat malam. Selamat malam. Di belakangnya Mas Mikael, Krotimalnya silahkan 0811271044. Buat teman-teman yang di TikTok ya, kalau Anda mau bercerita silahkan bisa kirimkan cerita terlebih dahulu di nomor 0811271044. Gak tahu masih ada ininya gak sih stikernya? Soalnya saya kontrol dari sini sih gak kelihatan ada stikernya. Tapi kalau misalnya ada yang nonton barangkali muncul stikernya ya. Nah itu nomornya di 0811271044. Tapi jangan langsung telepon, silakan bisa chat dulu aja, baru nanti saya yang follow up ya untuk cerita
selanjutnya gitu loh Kerabat Imelda. By WhatsApp call ya. Thank you untuk Mas Andi. Terima kasih juga untuk siapa nih? Gak ada namanya. Mas Lisin tadi Santa Fe-nya udah. Mas Dian di Gubuk. By the way, Red Hot Chili Peppers sudah saya puterin juga ya. Baiklah. Baik, Kerabat Imelda, jam 12 tepat ya. Saya masih nunggu buat teman-teman yang mau bergabung ya, kita sampai jam 1 dini hari. Tapi nanti menyesuaikan kalau misal yang gabung gak banyak gitu ya, mungkin saya bakal akhiri. Dan 1 jam terakhirnya lagu-lagu soft rock dan juga alternatif ya gitu. Karena ya bagaimanapun mungkin karena gak ada Mas Febri gitu ya, jadi antusias teman-teman juga sedikit berkurang. Tapi saya akuin sebenarnya malam hari ini penelponnya bagus gitu ya secara komunikasi gitu ya, cukup komunikatif ya. Jadi sebenarnya untuk ngebentuk satu cerita yang enak buat didengerin itu malam hari ini enak bagi saya, bagus lah maksudnya ya, walaupun nggak bisa kita bahas lebih detail.
Baik, Roti Molda, dan tampaknya saya sudah kehabisan cerita dari penelpon ya. Jadi saya putuskan untuk putar lagu di 1 jam terakhir. Saya buka buat teman-teman yang mau request lagu alternatif dan juga soft rock ya. Anggap aja untuk cooling down malam hari ini. Sambil juga persiapan istirahat ya Roti Molda ya. Thank you sudah bergabung ya. Terima kasih juga sudah mendengarkan Roti Molda. Habis ini live TikTok saya close ya. Silahkan Anda bisa dengerin via streaming dan juga radio. Streamingnya di www.radiomoldafm.co.id/streaming. Radionya di 104.4 FM ya. Oke. Lagunya adalah mana nih, belum ada yang kirim WhatsApp untuk request lagu ya. Lagu alternatif dan lagu slow rock ya. How Deep Is Your Love? Punya siapa tuh How Deep Is Your Love? How Deep Is Your Love? Paramore, Deep Purple, Smoke on the Water. Smoke on the Water. Smoke on the Water, Deep Purple. Terus abis itu ada Still Got the Blues. Still Gary Moore. Kansas, Dust in the Wind. Dust in the Wind, Kansas. Terus Nirvana, Love Buzz. Gak ketemu Nirvana. Hard to Say Goodbye, Chicago. Hard to say I'm sorry ya, sorry. Great My Sacrifice. My Sacrifice. Terus yang di TikTok tadi ada udah nggak bisa cerita Mas, telat. Dari tadi ditungguin gak cerita-cerita. Soldier Fortune, Deep Purple. Oh, Deep Purple-nya tapi sudah ke ini nih, kepilih Smoke on the Water ya. Holiday. Halo Cidar. Ternyata masih menyimak Cidar ya. Holiday itu Scorpion ya. Scorpion Holiday. Yes, okay, I got it. Live POD. Duh, kok belum ketemu ya? POD-nya Youth Out Nation aja nggak apa-apa kali ya Mas? Nggak banyak pilihan kita, Ko Victor. Mas listen The Cranberries Linger. Linger, The Cranberries. And then satu lagu lagi boleh? Mas Muhammad Firmansyah, Pearl Jam Alive. Baik, kerabat Imelda, terima kasih Anda sudah menyimak ya Nightmare on the Air malam hari ini. Mohon maaf ada banyak sekali kekurangan. Kita akhiri ya Roti Molda. Apa namanya? Unintended. Unintended. Oke.
Ketemu lagi next time ya. Enjoy the song. Sertifikat Chef Imelda 110. Salam dari Imelda FM. Assalamualaikum. See you. Dak dak.